Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 ya, kurang seperempat. Kita bercakap-cakap atau berkenalan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda al-'abdu muslim idza tawadda'al abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhirihi qadril ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhirihi qadril ma' fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashadha rijlahu ma'al ma'i aw ma'a akhirihi qadril ma' hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, rawahu Muslimun." Ini kita bacakan Arabnya ya, supaya kita terbiasa mendengar bahasa Arab atau ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbahasa Arab. Jadi kalau ada orang yang benci bahasa Arab, itu berarti dia membenci Islam ya, ingin menjauhkan Islam dari sumber aslinya, yaitu bahasa Arab. Nggak mungkin juga Islam itu dilepaskan dari Arab, meskipun Arab bukanlah Islam, tapi Islam jelas diturunkan dalam bahasa Arab. Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, ya, ini kata Rasulullah loh ya, kemudian ia membasuh mukanya, maka keluarlah dari wajahnya atau dari mukanya itu setiap kesalahan yang dilihat olehnya dengan menggunakan kedua matanya bersama air atau bersama dengan tetesan air wudhu yang terakhir. Jadi dosa-dosa yang dilakukan atau yang dibuat oleh mata itu jatuh, ya, jatuh bersama air wudhu atau bersama dengan tetesan air wudhu yang terakhir. Kemudian bila dia membasuh kedua tangannya sampai siku berarti, maka keluarlah dari kedua tangannya itu semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya. Dosa-dosa tangan itu bisa hilang dengan berwudhu untuk sholat bersama hilangnya air wudhu yang menetes atau bersama tetesan air wudhu yang terakhir itu, maka hilanglah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dibuat oleh tangan yang dibasuh air wudhu tadi. Kemudian bila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua kesalahan yang dijalaninya oleh kedua kakinya bersama dengan air wudhu atau bersama dengan tetesan air wudhu yang terakhir, sehingga orang tersebut keluar dari wudhu dalam keadaan bersih dari semua dosa. Jadi hikmahnya menurut Rasulullah, kalau wudhu tangan yang dibasuh, maka semua dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan itu akan hilang bersama tetesan air wudhu atau tetesan air wudhu yang terakhir. Kalau kita membasuh kaki, maka dosa-dosa yang dibuat oleh kaki itu akan hilang bersama turunnya atau hilangnya air wudhu di kaki itu, atau bersama tetesan terakhir air wudhu saat kita membasuh kaki. Jadi air wudhu manfaatnya bisa menghilangkan dosa-dosa wajah, dosa-dosa mata itu bisa hilang dengan saat kita membasuh wajah. Jatuhnya air wudhu dari wajah sampai tetesan air wudhu dari wajah itu bisa menghilangkan dosa dari dosa mata yang pernah dilakukan. Hadis Muslim ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Thaharah bab zikir yang dianjurkan setelah wudhu. Penjelasan kata. Jadi menurut pensyarah yaitu Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, ya, hadis tadi dijelaskan ada kata-kata yang harus dijelaskan. Au artinya atau, ya. Ada keraguan dari perawi tentang lafaz yang didengarkan dari Nabi, sedangkan artinya tidak berbeda.
Maksudnya itu muslim atau mukmin. Kharaja artinya keluar. Ini adalah ungkapan kiasan tentang diampuninya dosa. Khotiatin artinya dosa, maksudnya dosa kecil yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 mutiara hadis yang diriwayatkan hadis Muslim. 1, keutamaan wudhu dan bahwa menjaga wudhu itu menjadi penyebab bersihnya seseorang dari dosa-dosa, yang demikian itu merupakan fadilah atau keutamaan dari Allah. Ya. Kedua, keutamaan wudhu ini harus disertai dengan rasa penyesalan terhadap perbuatan maksiat dan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat lagi. 3, hadis di atas mengandung 2 manfaat berkaitan dengan wudhu, yaitu membersihkan anggota badan dari kotoran fisik dan mensucikan jiwa dari dosa. Itulah hadis pendek ya dari Rasulullah tentang keutamaan air wudhu ya. Air wudhu yang kita basuh wajah kita itu, maka air wudhu itu akan menetes dari wajah bersama dengan dosa-dosa yang dibuat oleh mata sepanjang hari. Bersama dengan dosa-dosa terakhir, dosa-dosa yang dibuat oleh mata itu akan hilang bersama dengan jatuhnya air wudhu terakhir dari wajahnya. Ini hadis yang yang unik ya, tentang kaitan antara air wudhu dengan dosa-dosa yang bisa hilang bersama jatuhnya tetesan air dari wudhu tadi. Semoga kita bisa tercerahkan oleh ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya. Satu hadis yang sangat penting supaya kita terus menjaga wudhu ya. Meskipun kita tidak sholat, tapi wudhunya hendaknya dijaga terus. Jika misalnya kita buang air kecil atau buang air besar, kita jangan lupa tetap wudhu kembali. Meskipun belum waktunya sholat tiba, tapi kita menjaga supaya badan kita, hati kita selalu terjaga atau suci karena air wudhu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.